terima kasih. Balik lagi di Dahsyat bersama Dr. Boyke Dianugraha. Yang disebutin kan misteri, guys. Udah kita Udah, saatnya ngomong. Ini pas banget nih, ada dokter, Pas banget. ada Kita mau Raffi, nanya-nanya. Gigi. Mau nanya apa, Ada Fi? mau nanya-nanya nggak? Nah, Dede juga istri Saya lagi mau nanya hamil. dokter, kan tadi istri saya SMS ke saya, istri saya lagi hamil dokter. Alhamdulillah dong kalau gitu. 2 bulan, alhamdulillah. Dede tuh udah nikah. Udah. Kok aku nggak tahu? Kan waktu pas kita putus, aku nggak balikan lagi sama kamu. Oh iya ya. Ini dari gue pindah. Oh ya, terus Iya dok, dia mual-mual terus setiap pagi. Kadang-kadang badannya pada kuning. kuning. Iya kuning. Bukan Bener. sama Gigi. Enggak, pada kuning. Badannya pada kuning. Pada kuning. Kalau dia mual muntah itu biasanya 8, 9 sampai kehamilan 4 bulan. 2 sampai 4 bulan. Dan kalau sampai berlebih-lebihan itu yang berbahaya. Kalau kuning itu kenapa dok? Kalau sampai Kalau kuning itu kenapa? biasanya kurang, bukan kuning sih, agak Pucat. anemia. Oh, Anemia, kurang jadi merah. harus banyak makan bayam, hati ayam, ya. Kalau sampai kuning beneran kuning itu jangan-jangan ada hepatitis. Waktu itu sempat dirawat sih dok, karena dia mual terus, akhirnya lemes, masuk ke Nah, rumah sakit. kalau dia sampai mual muntah terus, itu bukan emesis muntah biasa, tapi namanya hiperemesis gravidarum. Jadi muntah-muntah yang berlebihan pada kehamilan. Nah, itu mesti dirawat betul dan mesti diinfus. Badannya sampai kuning begitu, bisa juga karena kekurangan cairan, dehidrasi, bahkan beberapa sampai matanya pun kelihatan cekung. Iya, benar. Nah, itu namanya hiperemesis Oh iya, gravidarum. untuk ngurangin kayak gitu tuh gimana dok? Ada nggak caranya untuk ngurangin kayak enek gitu mual? Iya. Ya, yang pertama adalah makan sedikit-sedikit tapi harus sering. Oh. Ya, yang kedua juga memang ada beberapa obat-obatan yang mengandung vitamin B6 itu bisa mengurangi rasa mual kalau lagi hamil muda seperti itu. Tapi dokter, Istri lu mualnya tiap pagi apa tiap ngeliat lu? saya ngeliat saya dokter mualnya. Enggak dokter. Sehat banget sih. Dokter, Dokter kita juga ada pertanyaan. Mau nanya apa? Iya gimana sih biar cepat kalau misalnya apa aja bisa mempengaruhi supaya perempuan itu Biar cepat hamil. Tanda-tandanya terus kalau udah hamil tuh gimana gitu? Ya, yang pertama ada 3 faktor untuk orang tuh cepat hamil. Faktor fisik, kesehatan secara umum, kemudian faktor kejiwaan dan faktor lingkungan. Apa aja tuh maksudnya Ya. gimana? Kalau faktor udah kita fisik tahu ya harus sehat. artinya sehat, artinya termasuk gaya hidup ya, berhenti merokok, kemudian berhenti minum kopi, tidak banyak begadang. Udah berhenti minum kopi? Ini suka banget minum kopi nih. Iya, harus berhenti. Harus bener-bener berhenti kopi. Iya, Nggak boleh yang kopinya. pakai susu juga kopi. Boleh sedikit sih boleh, tapi artinya tuh kalau bisa sih kita kan mengharapkan kualitas bayi yang nanti dilahirkan tuh baik. Kamu Kenapa? jangan minum Emang kopi. kenapa sih kopi dok? Kopi itu Nanti ada kayak beberapa, Dede, ada jadi kafein. bukan masalah jadi hitam lu mah. Lu mah gitu. Ada kandungannya, kandungan di kopi ada kafeinnya. Ada kafein. Ada kafeinnya. Kenapa? Kafein itu juga membuat kontraksi di jantung. Jadi lebih deg-deg-deg-deg-deg. Ah, Kalau belum hamil kalau minum belum kopi? hamil boleh, tapi kan karena mau hamil dikurangi ke Oh, kamu mau cepat konsumsinya hamil tersebut. nggak? Padahal aku udah berusaha Dokter. terus tahu. Hah? Ya nggak tahu makanya yang belum hamil sih. Terus. Nanya. Digantung. Saya cek sih belum ada tanda-tanda dok. Cek Ya. gimana begini cek Lalu apa? salah kali. Saya lihat mukanya belum ada tanda-tanda. Oh mukanya ketutup rambut. Pikirannya emang. Ini dia mah Pak, pagi-pagi Kalau ngaco ceknya dia. nggak kali ntar gue ngecekin dah. Lo bilang. Iya, jadi yang Cek ke dokter, faktor cek ya. fisiknya ya sama ya, suami istri. Kemudian Berarti soal kalau suami tuh harus gimana nih? Biar cepet-cepet nih. Dia harus sehatnya ya gimana sehat nih? betul, termasuk juga menjaga berat badan, banyak makan kerang, banyak makan toge, ya itu semua mengandung vitamin E dan kerang mengandung zinc yang spermanya nanti lebih lincah dan lebih banyak juga. Lebih lepeset. Oh, kerang. Nah, Dokter, Kerang. Oh, Tapi dia saya kolesterol. ya jangan tiap hari, Oke. tapi itu membantu aja. Kemudian faktor Begadang. psikologis ya. Faktor psikologisnya itu kamu mesti seneng hidup kamu itu, jangan gara-gara nikah tuh jadi stres, ditanya-tanyain. Iya tapi emang selalu ya orang nikah baru Nah. sebulan yang pertanyaannya apa pertama kali ketemu Udah orang? isi belum? Udah isi belum? Nah, Gitu itu kayak yang bikin stres kayak bikin orang. kue putu gitu cepet banget pikirannya. Kue putu Dicolok keluarin. Ditanya ini gini terus ya kan? Iya, kue itu kan itu Sama. dicolok keluarin. Dicolok keluarin. langsung jadi kan ada Sama-sama ada colokannya juga. prosesnya. Udah, Jadi jangan ini ngomong colok-colokan. tahu dicolok-colok aja lu. Psikologisnya kan gini kan kalau kita mau masih jadi Buat ilmu, buat ilmu. banyak yang orang kan masih nggak nikah.
udah nikah Udah kan kapan punya gitu. anak. Padahal nikahnya Kalau udah baru. punya anak kapan nambah. Iya, kayak gitu. Kalau anaknya cewek kapan punya anak cowok. Tapi kok nggak ada yang nanya ke suaminya kapan nambah istri gitu, nggak ada. Yang nggak bercanda yang buset deh. Biar ketawa dong. Iya. Itu kayaknya kayak Oh, begitu ya. dok, Itu, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh pengaruh ya ke Ya, psikis iya. ya? Kan tadi psikologisnya, kalau dia merasa tertekan dalam menikah terus dia merasa tertekan, hamilnya juga susah. Bener. Telurnya kan nggak keluar. Bener, kadang-kadang Jadi suka. kamu mesti senengin terus dia, diajak jalan-jalan. Udah kemarin diajak ke Singapura, liburan Iya. ulang tahun kan bareng minta ke London nanti, buset. Ya, Wah, pokoknya bini saya lagi dibawa dia marah. buat Bininya lagi marah kalau berarti seneng ya. senang karena yang kedua tadi itu faktor stres, terutama juga mertua ataupun ibu nanya-nanya melu masih mens nggak ini, nah terus kasih obat-obat, dikasih madu lah, kamu pakai ini nggak usah dengerin. Yang penting hamil itu mesti dibawa happy. Ya, kalau kamunya kalau jalannya mama tuh juga selalu gitu-gitu. Jangan capek-capek nanti nggak jadi-jadi gitu kan ya. Jadi menurut tiap malam kita jadi kok janjiannya. Jadi baik. jadi itu artinya tuh Makan hamil gitu loh. Tuh, Terus terpatom. udah, itu Loh. fisik. Fisik, psikologi, Psikologi, lingkungan. Jadi lingkungan. kayak ke Bali, ke Singapura, lihat yang indah-indah, itu membuat kita kan Shopping secara- kalau dia mah happy-nya. enggak. Lu yang shopping. Alhamdulillah dok. Kalau dulu tuh suka kalau lihat barang suka mikirnya 1000 kali muter mall. Sekarang udah nggak apa-apa lah dandan dikit gitu kan supaya cakep. Gitu. Dulu gimana? Oh dulu nggak cakep ya? Kalau dulu kan barangnya endorse semuanya dok. Aduh, dari segmen 1, segmen 2 dia, segmen 3 nyeletuk aja langsung buka air. Dapat teman soalnya dapat teman sih. Jadi kalau dibuat hati seneng dan nggak usah terlalu kok nggak jadi kok nggak hamil kita serahin sama yang di atas. Saya udah bilang kalau dia hamil saya mau botak rambut dokter. Nazar saya boleh Pasti dong. kan gitu kan dok, ditanya ketemu orang baru nikah sebentar kan pertanyaannya tuh selalu pasti itu ketemu Ih orang. kapan isinya? Ih dalam hati gue, emang bikinnya kayak fast food kan. Wah. Ya tapi itu wajar lah karena kamu kan orang-orang yang dikenal pasti kan orang pengen Ketemu wartawan tahu. ditanya udah isi ya dalam hati gue. Ya Allah. Penting sama wartawan ditanya, aku nggak ditanya. Lu kerat lagi lu. Lu kerat lagi. Jessica, suami itu belum punya. Suami juga kan belum ada. Paling kamu ditanyanya kapan married, udah punya pacar atau belum. Jessica tuh Itu kayak wajar. diwawancara. Diwawancara dokter. Boro-boro anak baju aja nggak ditanya. Pengennya diwawancara. Pengennya gitu. Ditanyain Kayak kapan dokter hamil. waktu pernikahannya Raffi kan diwawancara. Aku juga wawancara. Kaitan sama Raffi Maaf, kapan kalau dia ini- ini prediksinya. Dok, Terus biasanya dok yang ideal sampai misalnya gini, suami istri sampai hitungan berapa bulan nih kira-kira harus dicek nih, kayaknya dia nggak hamil ada something gitu. ya, kita katakan pasangan itu adalah pasangan infertil kalau dalam 1 tahun dengan tanpa ber-KB dan hubungan seksnya teratur tapi belum hamil. Itu baru ada something. Berarti harus ke dokter. Iya, harus Tunggu ke setahun dokter. dulu yang kita. Ya, dalam setahun. Tapi biasanya sih kalau kita hubungan seks teratur, 80% dalam setahun sudah hamil. Itu seks teratur itu maksudnya suami istri ya kalau yang Suami istri seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kan teratur. Oh teratur. Suami istri pilih sama siapa lagi? Iya sama istri lah. Sama istri. Kegep. Sama istri. Kegep. Dan lu jangan ini stres nih pikiran lu nggak jadi. Dok, gimana caranya supaya kan katanya pikiranmu harus positif. Jadi nggak cuma aku doang kan, Raffi juga kan. Pikiran Gimana mesti cara- positif. Gimana Betul caranya sekali. supaya positif terus gitu? Jadi pikiran positif itu adalah jangan selalu saling salah-salahan antara suami istri. Lo sih capek melulu, lo sih juga begadang melulu nggak jadi-jadi, akhirnya malah berantem. Jadi pikiran positif aja bahwa kita nih Belum dikasih ya, belum dikasih Kalau ya dikasih sudah. berarti udah rezeki Kita gitu ya, Dok. mohon sama Tuhan bahwa mudah-mudahan Tuhan kasih yang terbaik. Dan nggak Amin. usah juga kamu laki gue makan daging gue, nggak usah begitu. Apapun yang diberikan Tuhan itu anak pertama udah, nanti anak kedua baru kita program Bisa untuk programnya. anak laki atau Kalau untuk program perempuan. kembar bisa nggak dok? Kalau kamu ada yang Gen. gennya kembar bisa. Oh bisa. Bisa. Kalau nggak ada gen kembar nggak bisa bisa-bisain bisa. Bisa dibisainnya dengan bayi tabung biasanya. Tapi kalau ada gen itu bisa diprogram. Bisa. Tabungnya bisa milih dok, pengen tabung. Tabung enggak. Tabungnya Ya udah deh berarti intinya kamu sama aku nggak usah Tabungnya stres 3 kalau ada Kita harus happy terus.
kalau ada wartawan Iya, nanya, kalau ada orang nanya, bilang aja insya Allah, doain. Insya Allah. Nanti juga kalau aku udah dikasih, kamu tak kasih tahu. Begitu Iya, aja. bener. Karena dia juga, jadi kemarin itu si Gigi saking sering Bukan, ditanya karena selalu wartawan, ditanya terus. jadi dia Nggak jadi cuma kalau sama ngeliat wartawan wartawan. jadi sebel karena aku ditanyain itu melulu. Orang kan Kayak nggak mungkin ada perempuan kan pertanyaan sensitif lain, ya. kan. Iyalah. Aku juga sebel nggak ditanya-tanya wartawan. Ketemu sama orang baru ketemu gitu. Udah isi belum? Pasti kan pertanyaan kan kayak gitu Ya. gitu. Nah, kemudian Seakan-akan yang kayaknya kedua, gampang gitu. kamu juga mesti berencanakan nih, udah fisik sehat. Udah stres kagak ada, udah ngerti cara ngadepin stres. Lingkungan juga udah bulan madu, tempatnya enak. Kamu Bulan merencanakan. madu. Kapan, Dok? Kamu sering banget bulan madu Ya ke ampun, jangan Bali, gitu kalian kita kan ada kemana. waktunya kali. Bisa. Oh, Gigi Jalan mau- lagi, mau bulan madu lagi boleh. Iya, boleh kan ya, Dok ya? Tiap Iya, hari kalau kan? lagi pengantin baru, mumpung belum punya anak mah banyak bulan madu. Terus Ada apa lagi, beberapa malah menunda kehamilan, mau seneng-seneng dulu setahun dok. Nah itu kita Tapi juga anjurin. gimana kan ada beberapa kan misalnya ada temen yang memilih untuk menunda. Nah. Tapi kan kadang-kadang jadinya susah gitu. Gimana tuh, Dok? Nah itu kalau tunda, tapi jangan menggunakan alat kontrasepsi. Oh. Pakai sistem Oginocross atau sistem kalender aja. Kalender. Masa subur, jangan hubungan seks. Kalau mau juga hubungan seks ya artinya dikeluarkan di luar ataupun kayak seperti itu. Iya. Ini Sistem memang kalendernya, edukasi. Pi. Sistem kalendernya yang kalender sobek. Oh yang atas sebek. Sempelin. Mau sempelin. Oh ya dokter. Dokter, Ya. kan istri saya lagi hamil. Kalau olahraga boleh nggak sih dokter? Boleh, olahraga boleh. Jadi jangan menganggap bahwa kehamilan itu merupakan sesuatu momok yang kita takutkan. Olahraga yang biasa-biasa aja boleh, tapi jangan yang misalnya angkat besi yang Biasa-biasa sampai tuh kayak gimana, Dok? yang Lari boleh, lari 15 menit berenang. Itu malah dia akan lebih segerak. Seperti dia kan mungkin stres juga, jadi tahu sih, muntah-muntah. dokter? Bener. Ini yang terus. Kadang, hah? Istri Baca ya dari raut muka ya. Bukan stres, dia ngeliat istrinya hamil muntah-muntah pasti Oh, dia stres juga stres. kan. Jadi gitu dia nggak loh. boleh ikut stres. Iya, Nggak boleh kalau- ikut apalagi- stres. apalagi Justru kalau- dia mesti menunjang. Kalau ngambek saya tambah stres. Dokter, sekarang lagi ngambek saya stres nih dokter. Ya udah, Ngambeknya minta maaf kenapa? dulu, minta maaf dulu deh. Iya, tahu gara-gara saya pulang ke rumah emak saya karena kan capek dari MNC ke Cilambar. Karena naik motor, Dok. 12:30 malam itu hujan kan maksudnya mampir mau nginep doang. Besok paginya ke dasar. Nah, Agak itu beda juga mesti ceritanya sama diingat Raffi ya. ya. Orang lagi hamil. Sensitif ya, Dok ya? Orang lagi hamil jauh lebih sensitif. Ya, jadi kamu ketika kita lihat dia kok jadi sensitif, langsung suruh cek aja. Kemungkinan juga Gigi lagi hamil. Misalnya kalau dia sensitif, gampang cemburu, gampang marah, itu juga salah satu tanda-tanda. Kamu kenal tanda-tanda awal, ya. Tapi yang Kayak paling PMS bagus. gitu? Bukan, tanda-tanda awal itu juga dia lebih sensitif kayak Kalau tanda-tanda PMS seperti gitu itu. kan juga sensitif, Iya. kan? Yang berat badan agak naik, ya, seperti Dia itu. kurus, tambah kurus malah. Kemudian juga biasanya payudaranya juga terasa lebih keras. Kemudian juga seperti itu ada garis-garis kehitaman di perut mulai ke lebih hitam. Itu juga merupakan tanda-tanda awal hamil. Jadi kamu sebelum tes kehamilan, Raffi juga udah bisa tahu gitu. Istri saya hamil atau enggak. Terus, Dok, ini kan sekarang Raffi ini kan kerjanya kan dari pagi Nah. sampai malam. Nggak ada istirahat. Nah, itu bisa mempengaruhi nggak Tuh, sih? kamu kalau jangan misalnya- nyalain aku dong ya. Kan nanya. Halus wae. Halus wae. Rek ditanyakeun heula atuh kan itu wae. Ditanyakeun eta kadang berpikir. Itu benar. Itu benar loh. Halus Itu wae. atuh Oh, jadi karena kan tergantung kita maunya gimana gitu Iya. kan, kita supaya ada planning ke depan. Kalau misalnya memang mau punya anak cepet kan berarti kan harus Istirahat. Tuh. Menyiapkan waktu juga karena istirahat itu perlu sekali karena kualitas sperma itu akan jadi baik kalau tubuh kita bugar gitu loh. Jadi Istirahat orang harus cukup ya, Dok harus ya? cukup Ya, istirahat. tapi kan aku syuting ya. Entok gitu atuh jangan rek ditanyakeun heula. Hei, ini cuma nanya. Nyala-nyalakeun wae. Sama nanyakeun hungkul ya tadi heuh. Bukan salah paham. Dia kan cuma nanya, tapi Halus wae. juga kan syutingan kan 24 jam kan. Pokoknya dokter, gini. Jadi lokasi Kalau udah hamil bulan depan kapan nanti dokter saya mau nanya-nanya lagi kalau masalah udah dia hamil. Iya. Tapi kamu jangan nyalain aku syuting. Nggak ada yang nyalain aku. Dia cuma nanya, kamu kok jadi sensitif begini? Bu Eke yang sensitif Eke. Mau tanya satu lagi dong, mau Iya. tanya satu lagi. Dok, ada nggak sih emang kalau misalnya yang
hamil gitu, misalnya istrinya hamil jadi cowoknya yang ngidam yang Oh, ada. sakit gitu tuh ada nggak Apalagi sih? kalau dulu kamu ngambil ininya apa, melatihnya. Oh, gitu. Itu nggak secara kedokteran gitu? Secara kedokteran psikologisnya ada. Oh, ada. Ya, secara kedokteran juga secara psikologis ada. Jadi dia yang lebih parno, dia yang lebih sensitif Sakit juga bisa. gitu, jadi. Oh, ada Bisa. juga yang ada beberapa pasien mengalami saya Yang juga. ngidam gitu, suaminya gitu bisa? Suaminya ngidam ada, pasien saya ada. Bahkan melahirkan pun dia tidak merasa sakit. Yang sakit malah yang adalah suaminya ada. Saya pernah mengalami. Tapi waktu keluar oroknya dari rahim suaminya ada. Jangan ada ini lagi. Ada ikutan. Makanya gua tanyain. Terima kasih Yaudah, banyak. berarti nanya hukum tenan naon atuh. Berarti intinya dok, kalau ada yang nanya-nanya ke aku sama ke Gigi, mau Jawabnya keluarga, mau santai. wartawan, kapan punya anak udah isi, kita bilang aja. Nanti dikasih sama Tuhan, Iya, ada gitu, waktunya tak bikin kasih tahu. stres. Jadi saya Terima kasih Dokter Boyke.